Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo sahabat Suta, perkenalkan saya Muhammad Rizam bin Azmir dengan nomor induk mahasiswa 10 12 484 merupakan mahasiswa dari program studi Hukum Keluarga Islam dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Nah, sahabat Suta dan Bapak Ibu yang dihormati sekalian, jadi pada hari ini saya akan membahaskan mengenai makalah yang telah diberikan sesuai RPS daripada Hukum Ekonomi Syariah. Jadi sesuai RPS yang telah diberikan, hari ini saya akan membahaskan mengenai Hukum Bisnis Syariah. Nah, jadi mengapa hukum bisnis syariah itu penting bagi umat Islam? Itu karena sederhananya hukum ini tuh adalah bagi memastikan agar setiap transaksi yang dilaksanakan oleh umat Islam itu sejajar dengan alur yang benar, yaitu dengan panduan syariat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan prinsip syariah. Nah, misalnya transaksi yang melibatkan riba ataupun penipuan itu adalah dilarang di dalam Islam. Karena ianya merugikan banyak pihak. Bukan saja merugikan banyak pihak, menipu dan juga riba itu adalah hal-hal yang dilarang ataupun sudah dicegah di dalam Al-Quran. Jadi hal-hal yang negatif seperti ini itu harus dihindarkan. Jadi mengapa hukum ekonomi syariah itu tersendiri ataupun dalam bisnis syariah ini diadakan, itu adalah bagi mengelakkan unsur-unsur seperti ini berlaku di dalam transaksi perniagaan. Nah, jadi selain daripada itu, dalam perniagaan juga itu keadilan dan juga ketulusan itu amat perlu diutamakan. Jangankan di dalam bisnis, itu di dalam kerja bentuk apapun itu, keadilan dan juga ketulusan adalah hal yang harus dititik beratkan. Jadi lebih-lebih lagi di dalam bisnis. Itu karena kita bermuamalah dengan orang, jadi harus menjaga adab dan ketertiban di dalam bermuamalah. Nah, jadi kita beralih ke tinjauan umum hukum bisnis syariah. Jadi terdapat 4 sumber utama dalam menetapkan hukum perniagaan di dalam Islam. Jadi yang pertama adalah Al-Quran sebagai petunjuk utama dalam semua aspek kehidupan termasuk ekonomi. Nah, jadi tadi udah jelaskan di sini, itu petunjuk utama dalam semua aspek kehidupan termasuk ekonomi. Jadi bagaimana indahnya Islam tersebut udah mengaturkan setiap segala aspek itu udah ada panduan-panduannya. Nah, termasuk ekonomi juga. Padahal mungkin orang akan pikir ini hal yang sepele. Namun dari sekecil-kecil hal, dari kita tidur sampai kita bangun kembali, itu semua dipandukan oleh syariat. Nah, jadi yang pertama tadi adalah Al-Quran. Terus yang kedua adalah hadis, yaitu sabda dan perbuatan Rasulullah SAW yang menjadi praktikal dalam berbisnis. Terus yang ketiga ada ijma, yaitu kesepakatan ulama terhadap hukum. Dan yang keempat adanya qiyas, yaitu analogi hukum yang dikembangkan berdasarkan prinsip syariah yang tersedia ada. Selanjutnya beralih ke bahagian yang ketiga, yaitu bisnis dalam perspektif Islam. Jadi berbisnis ataupun berniaga di dalam Islam itu dilihat sebagai satu ibadah. Nah, asalkan niat dan pelaksanaannya itu dilakukan dengan betul. Jadi Rasulullah SAW sendiri adalah contoh usahawan yang berjaya dan mempunyai akhlak yang mulia di dalam berniaga. Jadi dapat kita lihat di sini tuh, akhlak dalam berniaga adalah sangat penting, termasuk sifat-sifat seperti jujur, amanah, dan tidak menipu. Jadi, jika bisnis dijalankan dengan niat yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam, ia dianggap sebagai amalan yang diberkati. Dan selain daripada bisnis sekalipun, itu apa-apapun yang kita selaraskan dengan niat yang baik, itu adalah hal-hal yang akan diberkati. Sekarang kita pergi ke bahagian keempat, yaitu hak kepemilikan dan harta di dalam Islam.
Jadi dalam Islam, harta itu bukanlah milik mutlak individu. Sebaliknya, ia adalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya ada jenis kepemilikan yaitu individu, bersama, dan umum, serta larangan mengambil harta yaitu secara batil ataupun tidak sah. Seterusnya, kita pergi ke prinsip kerjasama di dalam bisnis Islam. Jadi apakah prinsip kerjasama dalam bisnis Islam? Mari kita bahaskan. Jadi, terdapat 3 konsep di dalam bisnis Islam yang membahaskan mengenai kerjasama. Nah, yang pertama dapat kita lihat di sini yaitu konsep syirkah. Seterusnya yang kedua, konsep mudharabah, dan yang ketiga yaitu konsep musyarakah. Jadi apa saja penjelasan daripada ketiga-tiga konsep tersebut? Mari kita bahaskan. Jadi yang pertama, konsep syirkah, di mana kerjasama antara dua pihak yang menyumbangkan modal dan tenaga untuk menjalankan perniagaan, serta setiap keuntungan ataupun kerugian akan dibahagikan mengikut perjanjian yang dipersetujui. Di dalam hal ini, kedua-dua pihak perlu mempunyai kepercayaan dan kejelasan dalam pembahagian keuntungan serta kerugian. Seterusnya, konsep mudharabah. Jadi, dalam konsep ini, satu pihak menyediakan modal, manakala pihak lain menyediakan tenaga kerja. Jadi, keuntungan yang dihasilkan akan dibahagikan mengikut peratus yang telah dipersetujui. Tetapi, kerugian hanya ditanggung oleh pihak yang menyediakan modal. Seterusnya, konsep yang ketiga yaitu konsep musyarakah. Jadi, di dalam konsep ini, kedua-dua pihak sama-sama menyumbangkan modal untuk menjalankan aktivitas perniagaan. Keuntungan dan kerugian akan dibahagikan berdasarkan perjanjian yang telah dibuat di awal kerjasama, dan konsep ini juga melibatkan kerjasama dalam bentuk perkongsian yang adil. Nah, seterusnya kita akan melihat beberapa kelebihan bisnis syariah yang menjadikannya satu sistem yang adil dan beretika. Jadi yang pertama, meningkatkan kepercayaan pengguna, yaitu bisnis yang dijalankan menurut prinsip syariah dapat meningkatkan keyakinan pelanggan terhadap keadilan dan etika perniagaan. Yang kedua, mengurangkan konflik atau penipuan, yaitu dengan menghindari transaksi yang melibatkan riba ataupun penipuan atau amalan yang tidak adil, bisnis syariah dapat meminimumkan risiko konflik dan meningkatkan integritas dalam transaksi. Seterusnya yang ketiga, menyumbang pada ekonomi ummah yang berkah. Jadi, bisnis syariah bertujuan untuk memastikan rezeki yang halal dan berkah. Dengan cara ini, ia menyumbang kepada kesejahteraan dan kemakmuran ummah secara keseluruhan. Sebagai kesimpulan, bisnis syariah bukan sahaja dilihat sebagai satu cara untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga sebagai satu bentuk ibadah. Ini adalah sebab mengapa Islam sangat menekankan kepada keadilan dan etika dalam setiap aspek perniagaan. Selain itu, potensi besar untuk ekonomi Islam berkembang adalah sangat luas, karena hukum bisnis syariah menyediakan sebuah sistem yang adil, transparan, dan bebas daripada unsur-unsur yang merugikan atau menindas mana-mana pihak. Sekian presentasi daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.